Halo Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Saya berharap dalam kondisi yang sehat, tetap semangat dan bersyukur selalu kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita di masa-masa yang sulit. Nah, hari ini refleksi kita dari Mazmur pasal 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saya ulangi lagi. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saya teringat dengan kartun favorit saya pada waktu saya masih kecil, judulnya Popeye si Pelaut. Popeye selalu mendapatkan kekuatannya ketika ia memakan bayam. Seakan-akan bayam itu menjadi sumber kekuatan yang luar biasa, rahasia kekuatan daripada Popeye. Ketika Popeye misalnya dalam salah satu perkelahian lalu dia kalah, dia mengambil bayam, kemudian dia memakannya, lalu dia menjadi sangat kuat sekali sehingga dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Bayam adalah sumber kekuatan daripada Popeye. Nah, pemazmur hari ini mengajak kita untuk mencari Tuhan dan kekuatannya dan mencari wajahnya selalu. Di dalam Alkitab kita banyak melihat tokoh-tokoh yang begitu mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatannya. Raja Daud misalnya, ketika ia menjadi gembala domba, ketika dia menemani dombanya untuk minum, untuk makan rumput, dia merenungkan Allah, dia berdiam diri di hadapan Allah dan menyerap kekuatan yang datangnya dari Allah. Dia mengatakan di dalam Mazmur pasal 23, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam lembah kekelaman dia tidak pernah takut, karena dia menyadari ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupannya. Ketika ia harus menghadapi Goliat, dia sedikit pun tidak memiliki rasa takut, karena ia selalu datang dan dekat kepada sumber kekuatannya itu, yaitu Allah. Dia selalu bersekutu dengan Allah, dia selalu membangun hubungan yang erat dengan Allah, sehingga di masa-masa yang sulit atau dia menghadapi tantangan, dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Daniel contohnya. Di dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana Daniel adalah orang yang benar-benar diurapi dan disertai oleh Allah. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Daniel dan teman-temannya memiliki kecerdasan 10 kali lipat daripada orang-orang di dekatnya. Dan dia menjadi orang yang bekerja dengan penuh semangat, segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil, dan dia mendapatkan kekuatannya ketika setiap hari 3 kali ia berdoa, dia bersekutu dengan Allah, dia duduk dalam hadirat Allah. Sekalipun ada ancaman di mana dia harus menyembah kepada patung buatan raja pada saat itu dan dilarang untuk berdoa kepada Allahnya, dia tetap tunduk kepada Allah, tetap duduk dan berlutut di hadapan Allah, sekalipun ia mendapat ancaman yang begitu rupa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus pun melakukan hal yang sama. Pagi-pagi benar di dalam Markus, dalam Injil kita dapat melihat bagaimana Yesus keluar di pagi hari, kemudian dia mencari tempat yang sepi dan berdoa di sana, berbicara dengan Bapaknya, bersekutu dengan Allah. Dan dari situ dia mendapatkan energinya, mendapatkan kekuatannya untuk melayani Allah, untuk melakukan pekerjaannya di sepanjang hari itu. Bayangkan Yesus melakukan perjalanan yang sangat jauh,
melakukan pelayanan yang cukup banyak, melelahkan, tetapi dia menyisihkan waktunya di tiap-tiap hari, di pagi-pagi hari, sebagai salah satu sumber, bahkan satu-satunya sumber yang dimilikinya. Ketika dia bersaat teduh di hadapan Allah, ketika dia bersekutu, berdiam diri di hadapan Allah, maka dia mendapatkan energi dan kekuatannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sumber kekuatan kita adalah Tuhan saja. Setiap hari kita mesti datang kepada Allah, kita menundukkan hati kita, pikiran kita dalam saat teduh. Kita berduduk diam dalam hadirat Allah dan merasakan bagaimana kekuatannya hadir dan mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari ada kuasa, ada kekuatan ketika kita bersaat teduh, ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita berdiam diri di hadapan Allah, maka terus-menerus akan kita lakukan, karena di situ terpancar kekuatan yang memberikan kita dorongan, semangat untuk menjalani kehidupan, bahkan kehidupan yang sulit. Kiranya renungan di hari ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Silakan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu yang luar biasa di pagi hari ini. Ya Bapa, Engkaulah sumber kekuatan kami ketika kami duduk di hadirat-Mu, ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika berdoa hanya kepada Tuhan, maka ada kekuatan yang hadir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini.